البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa inna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada. Yang beliau awali dengan pembahasan perkara yang menentukan kesempurnaan seorang hamba. Apa itu? Indak Muhammad. Hal yang menjadi penentu kesempurnaan seorang hamba apa? Nah, yang menjadi penentu adalah tahqiqu ubudiyatihi lillahi ta'ala. Ini penentu kesempurnaan seorang hamba, yaitu peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Seorang hamba semakin bagus dalam mewujudkan peribadatan, maka kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tinggi. Dan para anbiya mencapai derajat kesempurnaan. Kenapa? Karena mereka yang paling bagus dalam mewujudkan ubudiyah. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya tahqiqul ubudiyah lillahi ta'ala ini menjadi penentu kamalul makhluk, hal penting yang harus kita ingat bahwasanya al-ubudiyah tahsulu bidzulli wal mahabbati lillah. Jadi bukan hanya sekedar gerakan-gerakan anggota badan, yang penting sholat, puasa, zakat. Tapi ubudiyah tersebut hakikatnya terwujud dengan apa? Bidzulli wal mahabbati lillah. Dengan perendahan diri dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap bertambah perendahan diri seorang hamba dan kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka semakin sempurna peribadatan dia. Setelah kita lewati makna ibadah itu sendiri, kan apa? Dari sisi ini apa? Makna ibadah dilihat dari sisi apa yang ada pada si makhluk, yaitu orang yang beribadah. Apa makna ibadah? Al-khudu' wa tadallul. Nah, jadi tanpa ada khudu' dan tadallul, ketundukan dan perendahan diri pada Allah, tidak tercapai ibadah. Makanya kita dalam mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mewujudkan itu, al-dhullu wal mahabbah, yang diri dengan rasa harap dan rasa khawatir. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wa inna Muhammadan bi kasril hamzah adfan ala qawlihi innallaha wahidun la syarika lah. Jadi kasrah
dan sungguhnya Muhammad itu diatofkan kepada apa? Perkataan beliau di awal, innallaha wahidun la syarika. Jadi sekarang akan berpindah pada pembahasan seputar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang wajib kita yakini. Li'anna al-kulla ma'mulul qaul. A'ni qaulahu naqulu fi tauhidillah. Ya, karena semuanya adalah ma'mulul qaul atau juga dikatakan apa dengan maqulul qaul, isi dari suatu perkataan. Kenapa? Karena naqulu fi tauhidillah mu'taqidina dalam kondisi apa dia betul-betul berkeyakinan ya pada ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Mu'taqidina bi taufiqillah, baru apa bunyinya? Innallaha wahidun la syarika. Baru setelah itu wa inna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba. Sungguhnya Muhammad itu nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, hamba pilihan dan rasulnya yang diridhai. Qala wa tariqatul masyhuratu 'inda ahli al-kalami wan nadhari taqriru nubuwatil anbiya'i bil mu'jizat. Lakin katsirun minhum la ya'rifu nubuwatal anbiya'i illa bil mu'jizat. Wa qaddaru dzalika bituruqin muttaribatin. Wal tazama katsirun minhum inkara kharaqil 'adati li ghairil anbiya'. Hatta ankaru karamatil awliya'i was-sihra wa nahwa dzalik. Sekarang kita masuk pada pembahasan awal dalam kalimat ini yang dipaparkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Beliau awali dengan apa? Metode takrir nubuwah, metode penetapan kenabian para anbiya itu dengan apa? Kata beliau, metode yang masyhur di sisi ahli kalam dan nazar, yaitu ahli filsafat, penetapan kenabian para anbiya dengan mukjizat-mukjizat. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui kenabian para anbiya kecuali dengan mukjizat. Dan mereka mengira-ngirakan yang demikian itu dengan jalan yang yang kacau, yang tidak jelas, muttaribah, dengan metode yang tidak kokoh, tapi metode yang guncang, yang tidak memiliki landasan kuat. Sehingga karena apa? Menurut mereka berarti yang mampu membawakan mukjizat berarti itu adalah nabi, paham? Berarti selain nabi tidak bisa. Naam. Dan sebagian mereka, kebanyakan yang mengambil konsekuensi akhirnya berarti mengingkari hal-hal yang menyelisih kebiasaan untuk selain para nabi. Karena mukjizat adalah metode utama untuk menetapkan kenabian, berarti selain nabi tidak bisa. Paham? Berarti hal-hal yang menyelisih kebiasaan tidak mungkin diwujudkan atau terjadi pada selain nabi. Sampai-sampai mereka mengingkari karamat para wali, demikian pula mengingkari sihir dan yang lainnya. Dan ini memang konsekuensi yang diambil oleh kebanyakan dari ahli kalam. Mereka mengingkari karamat para wali. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah mengingkari adanya sihir dan yang semisalnya. Dan insyaallah akan ada pembahasan tersendiri tentang mukjizat dan karamat di akhir kitab.
Adapun ahli sunnah bagaimana? Kata beliau, wala raiba anna al-mu'jizati dalilun sahih, lakinna ad-dalila ghairu mahsurin fil mu'jizat, fa inna nubuwata innama yadda'iha asdaqus sadiqina aw akdzabul kadzibin, wala yaltabisu hadha bihadha illa ala ajhalil jahilin. Tidak ragu bahwasanya mukjizat itu memang merupakan apa? Dalil yang benar. Dalil yang benar menunjukkan kenabian seorang nabi. Kenapa? Karena mukjizat tidak mungkin diwujudkan kecuali untuk apa? Untuk nabi dari kalangan nabi-nabi Allah. Cuman dalil yang menunjukkan kenabian itu tidak terbatas pada mukjizat saja. Ini yang harus dipahami. Kenapa? Sebab kenabian itu hanyalah mengklaimnya orang yang paling jujur atau orang yang paling pendusta. Ini dua pilihan. Yang mengaku sebagai nabi kemungkinannya adalah asdaqus shadiqin kalau memang pengakuannya benar, atau dia adalah akdzabul kadzibin yang paling pendusta kalau pengakuannya adalah apa? Dusta. Sehingga yang demikian ini tidak tersamarkan kecuali pada ajhalul jahilin, orang yang paling jahil. Bal qara'inu ahwalihima tu'ribu anhuma. Bahkan qarinah-qarinah, yaitu hal-hal yang menjelaskan tentang kondisi keduanya, yaitu antara yang jujur dan yang dusta. Ya, kondisi masing-masing dari keduanya, akhwan, tu'ribu anhuma. Di sini i'rab bermakna apa? Bayan, yaitu menjelaskan. Menjelaskan tentang hakikat dari masing-masing keduanya, apakah dia nabi ataukah dia pendusta. Wa tu'arrifu bihi wa tu'rafu bihima, dan dengan kondisi kedua golongan itu akan diketahui apakah dia nabi ataukah dia orang yang berdusta. Wa tamyizu bainas shadiqi wal kadhibi lahu turuqun katsirah fi ma duna da'wan nubuwah, fa kaifa bi da'watin nubuwah. Dan membedakan antara yang jujur dan yang dusta memiliki metode yang banyak pada selain pengakuan kenabian. Lalu bagaimana dengan pengakuan kenabian? Tentunya lebih gamblang lagi, ya tidak? Nah, kalau orang-orang yang berdusta mengaku ini dan itu, tapi di bawah pengakuan kenabian ini saja cara untuk mengungkap kedustaannya ini banyak. Apalagi dengan apa? Dengan pengakuan yang sangat parah seperti ini, mengaku sebagai nabi. Tentunya cara untuk membuktikan dia itu dusta sangat banyak. Wa ma ahsana ma qala Hasan radhiyallahu anhu, dan betapa bagusnya apa yang dikatakan oleh Hasan Ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Disebutkan bait ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Cuman dinisbahkan bukan kepada Hasan Ibnu Thabit, dinisbahkan kepada Abdullah Ibnu Rawahah. Jadi wallahu ta'ala alam. Yang jelas ini syair pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau lam yakun fihi ayatun mubayyinatun kanat badihatuhu ta'tika bil khabari. Nah, paham di sini? Seandainya tidak ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebenaran seruan beliau,
kanat badihatuhu ta'tika bil khabari. Maka sungguh badihah, yaitu sesuatu pertama kali yang nampak ketika seorang melihat Nabi, ya kawan, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah apa? Sudah memberikan kabar kepadamu bahwasanya dia itu bukan pendusta. Oleh karena itulah dulu, ya kawan, orang-orang Arab yang fitrahnya masih lurus ketika bertemu dengan Nabi langsung apa? Mengatakan wajhuka, ya wajahmu itu bukan wajah pendusta. Nah, tahu apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang sidq, perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Nah, sehingga hanya orang-orang jahil saja yang kebingungan dalam menentukan apakah nabi atau bukan. Wa ma min ahadin idda'a nubuwah minal kadzdzabin illa waqad dhahara alaihi minal jahli wal kadhibi wal fujur. Wastihwadi syayatin alaihi ma dhahara liman lahu adna tamyiz. Dan tidaklah seorang pun mengaku sebagai nabi dari kalangan para pendusta kecuali nampak atasnya kebodohan dan kedustaan serta kefajiran. Nah, dan juga apa? Nampak istihwadus syayatin, yaitu gangguan syaitan, dorongan syaitan kepada dia. Yang hal itu jelas bagi siapa saja memiliki tamyiz paling rendah, memiliki kemampuan membedakan yang paling rendah itu akan mampu membedakan, apalagi yang berilmu. Fa inna Rasulullah budda an yukhbiran nasa bi umurin wa ya'muruhum bi umur. Sebab seorang rasul mesti dia mengkabarkan kepada manusia dengan perkara-perkara dan memerintahkan mereka dengan perkara-perkara juga. Wala budda an yaf'ala umuran yubayyinu biha sidqah. Dan mesti dia melakukan perkara-perkara yang akan menjelaskan kejujurannya. Dan di sini mesti akan dapat teruji. Wal kadhibu yudhiru fi nafsi ma ya'muru bihi. Wal kadhibu yadharu fi nafsi ma ya'muru bihi wa ma yukhbiru anhu wa ma yaf'aluhu ma yubayyinu bihi kadhibah min wujuhin katsirah. Dan seorang berdusta akan nampak pada perkara yang dia perintahkan itu sendiri, dan perkara-perkara yang dia khabarkan tentangnya, dan hal-hal yang dia lakukan yang akan menjelaskan tentang kedustaan dia dari berbagai macam sisi. Kenapa? Seorang mengaku sebagai nabi berarti kan butuh untuk dia menetapkan perintah, larangan, dan seterusnya. Dan orang yang seperti ini kenapa? Mesti akan terjatuh dalam ittirab, dalam keguncangan, dalam ketidaksinkronan perkataan. Kenapa? Karena tidak didorong dan tidak diberi penguat oleh wahyu. Wasadiqun didduh, dan seorang yang jujur akan berlawanan dengannya. Fal kullu syakhsaini idda'aya amran ahaduhuma shadiqun wal akhar kadhibun la budda an yadhhara sidqu hadha wa kadhibu hadha walau ba'da muddah. Ini harus kita yakini, ya Pak. Pada semua perkara, bahkan semua atau setiap dua orang yang mengaku suatu perkara, salah satu dari keduanya jujur dan yang lainnya dusta, mesti akan nampak kejujuran yang ini dan kedustaan yang itu, walaupun walaupun setelah berlalu beberapa waktu. Idis sidqu mustalzimun lil bir wal kadhibu mustalzimun lil fujur. Sebab kejujuran itu mengharuskan kebaikan, sedangkan kedustaan itu mesti
mengharuskan adanya kefajiran, perbuatan-perbuatan buruk. Maka tinggal dilihat. Naam. Kama fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Hadis siapa ini? Inda Kasyah. Man sahabiyuhu wa man akhrajah? Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rawahu Bukhari Muslim. Naam. Baru saja kita lewati dalam Bulughul Maram. Qala wa lihadza qala ta'ala hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin tanazzalu 'ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Maukah aku beri kabar kalian tentang orang-orang yang turun kepadanya syaitan-syaitan? Syaitan turun atas apa? Kulli affakin athim, setiap pendusta yang pendosa. Nah, dilemparkan kepadanya pendengaran dari hasil curian syaitan dan kebanyakan mereka itu pendusta. Ini syahidnya. Dan para penyair mengikuti mereka orang-orang yang menyimpang. Tayyib. Dan mereka ini ya di setiap wadi membuat kerusakan, membuat penyimpangan dan mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Qala fal kuhanu wa nahwuhum wa in kanu ahyanan yukhbiruna bi syai'in minal mughayyabat wa yakunu sidqan fama'ahum minal kadhibi wal fujuri ma yubayyinu anna alladhi yukhbiruna bihi laisa an malakin. Nah ini. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya para dukun, ikhwan, dan yang semisalnya dukun, penyihir, ataupun di tempat kita banyak dinamakan kiai atau habib atau wali dan seterusnya. Kalau dia dusta, walaupun terkadang mengkhabarkan dengan sesuatu perkara-perkara gaib dan benar, tapi bersama mereka kedustaan dan kejahatan atau keburukan yang akan menjelaskan bahwa yang mereka khabarkan itu tidak berasal dari malaikat, tidak berasal dari wahyu. Walaisu bi anbiya, dan mereka bukanlah para nabi. Mesti akan diketahui. Walihada lamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Sayyad qad khaba'tu laka khaba'ah. Qad khaba'tu laka Nah, cetakan sini kurang ya. Qad khaba'tu laka khabi'ah. Nah, aku telah menyembunyikan darimu sesuatu. Faqala huwa duh. Maka Ibnu Sayyad mengatakan itu adalah duh. Ya, tidak selesai. Hasil curian syaitan tidak selesai, Pak. Nah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji Ibnu Sayyad. Nah, salah satu fitnah yang muncul di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, Ibnu Sayyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menguji orang ini. Aku telah menyembunyikan sesuatu darimu. Kemudian dia mengatakan duh. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhsa falan taghdu qadrak. Yani innama anta kahin. Nah, tayyib. Ikhsa di ini kalimat hardikan. Ya, dihardik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh engkau tidak akan bisa mencapai kadarmu. Dalam artian
Nah, kamu ini pendusta. Kamu hanyalah seorang kahin, seorang dukun yang menerima kabar-kabar dari syaitan. Seandainya engkau menerima wahyu, tentu akan tahu apa yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini shadiqun wa kadhib. Dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku yang jujur dan yang dusta. Naam. Wa qala ara 'arsyan 'alal ma'. Wa dzalika huwa 'arsy syaitan. Dan dia mengatakan, aku melihat arsy di atas air. Dan yang demikian itu yang dimaksud adalah arsy-nya syaitan, bukan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ad-dukh yang dimaksud itu adalah dukhan. Dan Ibnu Sayyad tidak mendapatkan petunjuk untuk bisa mengucapkan ayat dukhan yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mampu mengucapkan ad-dukh saja. Kenapa? Karena syaitan mampunya mencuri sampai situ saja. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hadik dia, ikhsa falan taghdwa qadrak, yaitu ib'ad kahinan, yaitu menjauhlah, pergilah kamu. Dihadik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana anna syu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga bahwasanya para penyair mengikuti mereka al-ghawun. Wal ghawi alladhi yattabi'u hawahu wa syahwatahu wa in kana dzalika mudhirran lahu fil 'aqibah. Ini juga faedah bagus tentang makna ghawi. Orang-orang yang menyimpang. Para syu'ara diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Dan al-ghawi yaitu yang mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, walaupun hawa nafsu dan syahwat itu bermandarat baginya di kemudian hari. Dan walaupun dia telah mengetahui. Nah, makanya al-ghawi ikhwan lebih parah daripada al-dhal. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu dalam keadaan dia telah tahu mandaratnya. Qala faman 'arafa ar-rasula wa sidqahu wa wafa'ahu wa mutabaqata qawlihi li'amalihi 'alima 'ilman yaqinan annahu laisa bisyairin wala kahin. Sehingga siapa saja yang mengenal Rasul serta kejujuran dan wafa beliau, yaitu penunaian amanah serta kesesuaian perkataan dengan amalannya, maka akan tahu dengan sebenar-benarnya pengetahuan, yaitu ilmu yakin, bahwasanya beliau bukan penyair, bukan pula apa? Bukan pula dukun, bukan pula penyihir. Nah, baik. Di sini Imam Ibn Abil Izz rahimahullah taala jelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana itsbat nubuwah, ya kawan. Bagaimana kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dari siapa, untuk membantah orang-orang ahli kalam yang mereka hanya menyandarkan pada mukjizat saja. Tayyib, barakallahu fiikum, naktafi bihadza.